Jadi kalau saya sebagai praktisi hukum, apa yang dilakukan ataupun langkah yang diambil, langkah hukum oleh tim pengacara para tersangka, dalam hal ini rekan-rekan dari advokatnya Pradi, itu sangat-sangat tepat. Karena kenapa? Awal kasus ini bermula, ini kan karena ada korban 2 orang, yaitu Vina dengan Eki. Di mana Eki ini adalah almarhum ya, itu anak daripada polisi yang bernama Rudina. Rudina ini kan bagian di Polsek ya, untuk khusus di bagian khusus narkoba. Nah, awal ini terjadi karena Rudiana menyampaikan kepada pihak reskrim adanya semacam dugaan, menurut dia bukan kecelakaan, tapi kerananya pembunuhan. Nah, ini yang menjadi poin penting sehingga kasus ini naik dan bergulir kencang dari tahun 2016. Bahkan ironisnya sudah ada putusan terkait daripada adanya satu dugaan daripada yang dilakukan oleh orang-orang yang hari ini sudah dinyatakan sebagai terpidana. Dan terpidana ini mendapatkan vonis yang bervariasi. Artinya sampai ada hukuman seumur hidup dan seterusnya dan seterusnya. Jadi langkah yang diambil oleh rekan-rekan advokat itu untuk para terpidana adalah langkah tepat, di mana momennya juga pas. Karena kenapa? Kita tahu sendiri salah satu DPO yang tadi awal 3 DPO, 2 dialunir oleh Polda Jabar dan telah ditetapkan tersangka yaitu Peggy Setiawan, melalui pra-peradilan itu ternyata Hakim Tunggal Eman membebaskan daripada Peggy. Nah, di sini jadinya ada semacam keyakinan dari rekan-rekan advokat Pradi bahwa awal daripada kasus ini itu lebih banyak perannya Bapak Rudiana, sehingga kasus ini berjalan demikian tidak sesuai SOP yang berlaku. Itu dugaannya seperti itu. Jadi apa yang dilaporkan oleh teman-teman atau rekan-rekan advokat Pradi itu adalah langkah yang tepat, walaupun harusnya dari dulu sebenarnya kecurigaan itu harusnya muncul. Namun hari ini sudah dilaporkan dan semoga ini menjadi terkuat. Dan kita harapkan dengan adanya temuan ini, bahkan ada putusan bebas daripada Peggy Setiawan, itu menambah untuk Mahkamah Agung mengambil suatu keputusan yang tepat terhadap PK ini, sehingga PK ini betul-betul mendapatkan daripada rasa keadilan para terpidana. Itu peranannya sebagai orang tua korban yaitu almarhum Eki, ataupun sebagai sumber awal yang jelas memerintahkan adanya otopsi penggalian kuburan, dan itu dibawa ke pihak Polres Cirebon pada 2016 lalu. Di sini makanya ini adalah akan menguak kotak Pandora, akan menguak tabir-tabir yang sesungguhnya kasus ini apa. Tapi kalau kita lihat, kemungkinan besar dugaan-dugaan netizen yang dibilang dalang, yang dibilang pelaku utama atau otak skenario, ya kita ngertilah institusi dengan institusi. Pastikan ada ewo pekewe, ada rasa sungkan, ataupun saling menjaga martabat dan pun harkat daripada institusi itu sendiri. Jadi nggak ada salahnya netizen menganggap ada dugaan ke arah sana gitu. Nah, dengan adanya laporan yang dimajukan oleh pihak advokat Pradi, kalau ini laporan sudah diterima pihak Bareskrim, dalam hal ini akan ada tindak lanjutnya, pasti endingnya ada putusan. Artinya ada suatu ketetapan. Kemungkinan kalau memang memenuhi unsur-unsur, nggak tutup kemungkinan Bapak Rudiana juga bisa disangkutkan terkena dugaan pidana. Yaitu menghilangkan alat bukti, mengaburkan suatu peristiwa, rangkaian peristiwa hukum, itu kemungkinan akan ke arah sana. Kemarin katanya diduga dia membuat
laporan palsu atau keterangan palsu itu, Bang. Betul, karena kan laporan daripada rekan-rekan advokat Pradi itu memberi keterangan palsu atau membuat laporan palsu kepada negara, dalam hal ini pihak Polres Cirebon. Nah, kita lihat nanti apakah ada peranan Rudiana, baik itu menghilangkan alat bukti, mengaburkan peristiwa, ataupun hal-hal lainnya. Kalau memang demikian, ya pihak Barreskrim akan menetapkan Bapak Rudiana dugaannya bisa terlibat dalam kasus dan peristiwa ini. Namun bagi saya, kalau kita lihat ini, karena TKP-nya berubah-berubah, ya, lalu juga pendapatnya berubah-berubah, ada dibilang awalan kecelakaan tunggal, ada yang bilang pembunuhan, ada lagi geng motor. Nah, ini aja sudah ada poin masuk celah bagi para penyidik yang oleh teman-teman dari Pradi yang membuat laporan di Barreskrim itu coba ditelusuri, terutama CCTV pada saat kejadian itu. Apa betul itu kejadian terkait masalah lalu lintas atau masalah apa? Nah, tadi aku bicara tentang CCTV ini. Ada yang juga melakukan apa masih ada CCTV-nya seperti apa nih, Bang? Kan lama. Nah, itu kalau kita bicara tentang alat bukti sah, yaitu berupa CCTV, kemungkinan besar karena itu terjadi 2016, ya kita tahu sendiri lah, kemungkinan besar susah untuk mendapatkan itu. Namun di situ saya yakin penyidik yang nanti menerima laporan ini akan mempunyai cara-cara khusus, apalagi di pihak Barreskrim. Mereka adalah ahli-ahli pidana yang akan bisa menelusuri setiap event, setiap masalah pasti terbongkar. Oh, seberapa besar sih, Bang, keyakinan nih bahwa para terpidana ini bisa bebas atau gimana? Kalau saya lebih condong, karena ini sudah menguras perhatian warga ataupun anak bangsa, jadi kasus ini kalau bisa segera dituntaskan. Salah satunya, ini poin tepat, ini momen tepat. Peggy kan sudah bebas pra peradilan. Para tersangka, para terpidana kan mengajukan PK dari masing-masing advokatnya, dari masing-masing kuasa hukum. Nah, kenapa supaya gonjang-ganjing ini nggak terus menguras tenaga? Pihak daripada Mahkamah Agung saya mohon untuk bisa mengabulkan PK daripada para terpidana. Dengan adanya putusan nanti dari Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan PK daripada terpidana dan itu bisa bebas, saya yakin ini netizen itu kepuasannya bisa tercapai sehingga kasus ini tidak lagi terus membilit begitu banyak orang-orang berspekulasi, begitu banyak orang-orang berkomentar sehingga kita terus digosongin, digoreng-goreng oleh berita-berita yang memang kita anggap ini jadi liar kemana-mana. Itu harapan saya. Sebagai praktisi hukum, ini momen tepat. Peggy Setiawan sudah bebas. Kenapa PK daripada terpidana tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Mudah-mudahan dikabulkan. Bang, berarti dengan dibebaskannya para terpidana nih, Bang, berarti bisa ada kemungkinan kasus ini case close gitu ya, Bang? Atau tertutup atau gimana? Jadi nggak tertuak lagi itu gimana, Bang? Jadi kalau pandangan saya, seandainya nanti Mahkamah Agung mengabulkan PK para terpidana terkait masalah kasus ini case close atau kasus ini lanjut, itu bukan kewenangan kita. Itu kewenangan daripada pihak penyidik ataupun pihak kepolisian dalam hal ini. Kalau memang mereka ada satu keyakinan temuan-temuan, mungkin mereka akan melanjutkan. Tapi tadi alangkah bijaknya momen yang sudah tepat ini, Peggy Setiawan kan menang pra peradilan, sudah bebas. Kenapa 7 yang ini terpidana nggak dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Sehingga dari dugaan yang memang ada satu rekayasa, pupus sudah, hilang sudah. Kita tahu sendiri, Peggy Setiawan adalah 3 DPO. Ternyata 2 kan sudah dianulir sama Polda Jabar. Tinggal 1 Peggy. Peggy pun bebas dari peradilan. Kenapa 7-nya juga enggak? Kalau 7-nya juga bebas, berarti yang saya yakini ini bukan pembunuhan, tapi adalah kecelakaan tunggal terkait masalah lalu lintas. Bang, berarti kalau dibebaskan tadi tidak perlu ada tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta, Bang? Untuk apa? Kalau tim pencari fakta, itu faktanya nggak jelas. Ini faktanya jelas. Hanya orangnya sudah meninggal. Tapi kan tokoh-tokohnya masih hidup. Terutama Bapak Rudiana. Masih hidup.
Untuk apa kita bikin tim pencari fakta? Emangnya kasus apa? Ini kasus pembunuhan, dugaan loh, kasus pembunuhan. Dan orang-orangnya masih hidup, kuasa hukumnya masih ada, para pelaku dugaan masih ada, bahkan katanya di penjara. Nah, tinggal ditentukan apakah ini kasus pidana tentang pembunuhan atau kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk apa pakai TPF, apalagi itu istilahnya tim pencari fakta, itu ngawur gitu loh. Apalagi melibatkan daripada Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Nah, kalau ada orang yang membilang Bapak Presiden bikin tim pencari fakta, itu dia nggak punya keyakinan. Ya, nggak punya keyakinan sebagai seorang kuasa hukum, sebagai seorang praktisi hukum, terkait kuasa yang diterimanya. Gitu loh. Dia kan sebagai kuasa diterimanya sebagai apa? Kalau dia punya keyakinan bahwa kasus ini benar ada pembunuhan, kenapa dia nggak sendiri aja melakukan investigasi? Kenapa dia nggak sendiri aja minta tolong kepada pihak-pihak berkompeten? Kan dia punya kuasa. Nah, kuasanya itu kan hak yang harus dijalankan, bukan hanya keluar-keluar pencitraan, narik-narik pejabat Republik kita, terutama Bapak Presiden, dalam hal kasus yang memang ini masih berpolemik. Nggak elok kita melibatkan presiden kita, gitu loh. Berarti seharusnya bisa bikin sendiri, tim TPF sendiri, atau silakan, karena dia kan pegang kuasa dari keluarga korban yang namanya almarhum Vina. Kenapa nggak dia sendiri sebagai kuasa untuk melakukan satu investigasi dengan konstruksi hukum yang menurut dia itulah konstruksi hukum yang benar. Kenapa dia harus nyeret-nyeret yang lain? Itu yang kita sangat sayangkan, saya sebagai praktisi hukum. Saya yakin dia nggak percaya diri itu. Nah, awalan kan kita tahu sendiri pengacara ini begitu katanya, dia berapi-api mengatakan bahwa dia kuasa daripada korban Vina segala macam, almarhum segala macam. Tapi hari ini dia nggak punya keyakinan untuk membangun suatu konstruksi hukum yang tepat menurut dia. Ya, tepat menurut dia. Malah menarik-narik daripada presiden, daripada orang lain. Ini kan nggak benar. Dan ini terakhir saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh tim para terpidana, yaitu dari teman-teman rekan-rekan advokat Pradi, dengan melaporkan Bapak Rudiana, itu adalah langkah yang tepat. Tinggal bagaimana komitmen pihak kepolisian, dalam ini Bapak Kapolri, untuk mengawal kasus ini, segera dituntaskan. Nah, terkait daripada PK yang dilakukan oleh terpidana, ini momen yang tepat untuk Mahkamah Agung mengambil suatu kebijakan, langkah yang tepat yang berajaskan keadilan. Karena kita tahu hal yang sama melalui pra-peradilan, Peggy Setiawan sudah bebas. 2 DPO yang tadi dinyatakan itu ada, ternyata sudah dialunir. Itu fiktif oleh Polda Jabar. Sehingga tidak tutup kemungkinan PK daripada 7 terpidana ini, mudah-mudahan Tuhan akan memberkati, PK bisa dikabulkan. dan bisa menegaskan tidak perlu Dan bisa membebaskan daripada para terpidana. Sehingga tidak perlu lagi ada gonjang-ganjing, tidak ada perlu lagi kasak-kusuk orang, omong-omong doang, apalagi menggunakan kata-kata kotor, kata-kata yang nggak baik, nggak elok, menuduh monyong-monyong, itu kan nggak benar.